العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Waredu Bapak hadirin sedaya ingkang pinulya, monggo dipun tata manahipun, dipun tata niatipun, niat thalabul ilm, niat pados ilmu. Keutamaane tiyang ingkang hadir di majelis ilmu niku luwih utama timbang sholat sunnah 70 rakaat. Sa'atun fi majlisil ilm afdalu min sab'ina rakaatan. 1 jam di majelis ilmu itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sunnah 70 rakaat. Karena ilmu itu nanti sebagai penyempurna dari ibadah atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mengetahui tata cara ibadah itu menentukan kualitas ibadah keluarganya dengan sesuai. Suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya. Di teras masjid sedang terdapat 2 kelompok. Kelompok yang pertama zikir, kelompok yang kedua kajian. Bahas halal haram, bahas tata cara beribadah. Hampir saja Rasulullah bergabung dengan majelis zikir. Namun akhirnya Rasulullah lebih memilih untuk bergabung dengan majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu nanti sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jangan sampai ibadah kebaikan yang kita lakukan itu tidak didasari oleh keilmuan. Bukan berarti zikir itu tidak penting. Ada porsi untuk zikir, ada porsi untuk ilmu. Karena zikir itu fungsinya adalah putir roh sebagai asupan untuk rohani kita, untuk hati kita. Sementara ilmu itu adalah asupan untuk akal pikiran kita. Akal pikirannya dituntut dengan ilmu, kemudian hatinya dituntut dengan zikir. Sesuai yang disampaikan oleh Imam Abu Habib bin Muhammad al-Ghazali, carilah ilmu dengan tidak meninggalkan zikir. Zikirlah dengan tidak meninggalkan mencari ilmu. Ini dua-duanya harus berjalan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, terkait pula dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Habib
bin Muhammad Al-Ghazali. Sore ini tema kita adalah kita ngaji tentang bab puasa yang sebentar lagi akan kita masuki bulan Ramadan. Kita persiapkan Ramadan itu dengan ilmu sehingga puasa kita itu nanti sesuai dengan apa, kalau birokrasi dunia itu ya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, sesuai dengan petunjuk teknis dari pelaksanaan ibadah puasa. Jangan sampai kita masuk bulan puasa tapi belum tahu secara minimal tentang hal-hal yang terkait dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shaum Ramadana fardun bil ijma'i ma'lumun minad dini bil darurati fa yakunu jahiduhu illa idza kana jahilan nasha'a bi badiyatin ba'idatin anil ulama'i aw kana qaribu ahdin bil Islam. Ramadan, puasa Ramadan itu merupakan fondasi yang keempat dari fondasinya Islam. Puasa Ramadan itu salah satu fondasi keislaman seseorang yang sering kita dengar dengan istilah rukunnya Islam. Rukunnya Islam ada 5 syahadat: sholat, zakat, puasa, haji. Puasa itu adalah urutan keempat sebagai fondasi keislaman kita sesuai yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, puasa itu apa sih? As-shaum lughatan al-imsak. Puasa secara arti bahasa itu adalah menahan diri. Puasa itu artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Mulai dari munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka bukan tidak boleh, tapi ditahan dulu. Nanti kalau sudah masuk maghrib boleh. Minum bukan tidak boleh, tapi ditahan dulu. Nanti ada waktunya. Kalau sudah tiba waktunya, jangan sampai kita gigi mokso, tergesa-gesa untuk mencapai sesuatu. Mantan jalan bisa ingin mungkin bagi nirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk bisa mencapai capaian tertentu, justru dia akan terhalang dari memperolehnya. Dan agama itu intinya ya menahan diri. Agama itu intinya ya menahan diri. Bukan dilarang, tapi ditahan sebentar. Nanti ada waktunya. Semuanya itu tidak ada larangan sama sekali. Kapan itu? Ya ketika manusia sudah di surga. Sudah di surga tidak ada larangan. Hal-hal yang ketika di dunia dilarang, di surga tidak dilarang. Misalnya ketika di dunia laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berbahan sutra.
laki-laki itu tidak boleh memakai barang-barang atau perhiasan yang terbuat dari emas, laki-laki. Tapi nanti kalau di akhirat, ketika di surga, justru semua perabotan rumah tangga itu terbuat dari emas. Maka diceritakan besok di surga itu ada orang yang merasa heran karena emas itu ketika di dunia itu adalah harta yang berharga. Emas itu adalah harta yang berharga bagi kebanyakan orang di dunia ini. Tapi begitu orang itu nanti masuk surga, peralatan makan pun itu dari emas. Bahkan bahan bangunannya, material bangunan itu dari emas. Kalau di dunia batu bata dari alamiah. Tapi kalau di akhirat nanti sangat tidak berharga. Di dunia itu paling berharga, kan di akhirat itu menjadi sesuatu yang tidak berharga. Maka ditahan dulu, sabar dulu, nanti ketika sudah tiba waktunya semuanya itu diperkenankan, diperbolehkan oleh Allah dan itu menjadi fasilitas yang ada di surga. Hal walisan inilah yang disebut bahwa inti agama itu adalah menahan diri. Ojo kesusu enak, ojo kesusu kepingin dan mulia, ojo kesusu kepingin mencapai kedudukan tertentu. Nanti ada waktunya tersendiri yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga terkait dengan puasa. Wasurutu wujubihi arba'atun. Orang yang wajib puasa itu 4. Selain 4 ini tidak wajib untuk puasa. Oke. Yang wajib melaksanakan puasa itu 4. 1. Orang Islam. Maka nanti ketika ada orang Islam dan puasa, itu 2 hari menjadi nggak wajib. Wajib itu dia. Yang kedua, orang yang sudah balik. Balik itu apa? Balik itu adalah anak yang sudah pada batasan diwajibkan menjalankan kewajiban agama. Anak yang sudah sampai pada usia diwajibkan menjalankan perintah agama. Itu jadi balik. Kalau anak perempuan, baliknya itu adalah tujuannya adalah ketika sudah haid. Kalau anak laki-laki, tujuan baliknya adalah ketika sudah pernah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Itu sunnatullah. Itu memang fase yang dilalui. Maka ketika anak itu pada usia mendekati balik, maka harus ada pemahaman supaya apa? Supaya tidak cemas. Anak usia kelas 5 SD, MI itu sudah diperkenalkan tentang haid, supaya ketika jadi haid itu nanti dia tidak cemas. Jadi memang fase yang harus dilalui, tahapan yang harus dilalui oleh seorang. Ketika pemahaman itu belum ada, kalau itu kan ya cemas. Begitu juga yang laki-laki, ketika mendekati akil balik itu sudah diperkenalkan alat-alat reproduksi supaya apa? Supaya ketika mengalami itu mentalnya sudah siap bahwa itu adalah sebuah kewajaran, sebuah peristiwa yang mesti dilalui. Nah, ini perlu pendekatan kepada anak-anak menjelang akil balik itu untuk menjaga psikologisnya supaya tidak terjadi kecemasan dan sejenisnya.
Begitu juga orang yang termasuk orang yang tidak berakal, orang yang pingsan. Seharian kalau dia pingsan, dia tidak wajib. Termasuk orang yang sedang koma, dia tidak wajib. Karena dia masuk kategori orang yang tidak berakal. Mulanya pakai suatu saat masuk bulan Ramadan, mengeluarkan dengan biaya kalau tak kosong. Itu juga dari fisik, jangan-jangan memang dia bukan orang Islam. Islam kok main di masjid benar. Atau jangan-jangan dia belum balik, masalah itu belum balik. Atau jangan-jangan dan yang keempat adalah kuat untuk puasa. Kuat untuk puasa. Wa ammal ladzina la yuqimun fala yajibu alaih. Untuk orang yang tidak kuat, dia tidak wajib puasa. Nah, karena ukurannya kuat fisik. Jujur nafsu. Lek nafsu ya sopo sing kuat, makanya ada gak kuat. Jadi ini ngaji itu saya kurang kuat. Nah, biasanya saya mau pilih biu-biu dan apa. Jujur ini ukurannya. Saya dimasuk gak kuat itu lek digawe poso akan berdampak pada kesehatannya. Ciliknya ambil gede semangkut, gue gede mana sampai mati. Nah ini baru dinamakan tidak kuat. Aku lihat poso gak kuat, piye gak kuat. Aku kan coba pasar. Jadi sebenarnya ada yang menang baru, ada yang menang gak kuat. Bukan itu ukuran gak kuat yang diperbolehkan untuk tidak kuat. Gak kuat, tidak kuat di sini adalah dalam pengertian fisiknya. Kalau dipaksakan puasa akan berdampak negatif. Kalau dipaksakan berpuasa maka orang itu sakitnya semakin parah atau semakin lama untuk sembuh. Atau kalau dipaksakan berpuasa akan berdampak pada fisik dan kesehatannya. Tentu rekomendasi untuk dinyatakan kuat atau tidak kuat ini oleh ahlinya. Siapa ahlinya? Ya ahli medis dokter. Lewat dewe panas ini nggak kuat. Kemudian kalau puasanya nanti pas kemarin, kan sering kita merasa suasananya masyarakat seperti ini. Di Islam balik berakal mampu. Kalau tidak memenuhi empat ini orang tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Termasuk ketika orang itu sudah sepuh banget, tidak wajib puasa. Tapi tetap malam itu wajib niat puasa. Kok dalam perjalanannya besok itu betul-betul tidak kuat, baru boleh untuk iftar, baru boleh untuk tidak berpuasa. Tapi malam harus niat dulu. Tidak boleh malam niat, pagi-pagi bisa sarapan. Tetap berjalan dulu. Kalau di tengah perjalanan ini kan betul-betul tidak kuat, baru dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Orang hamil, orang menyusui, kalau dengan hamil itu kondisinya dipakai berpuasa itu berdampak
tiap bulan Ramadan ini tidak bisa berpuasa, maka nanti di luar bulan Ramadan dia wajib menjalankan ibadah puasanya itu. Ini namanya qadha. Ibu-ibu, bapak itu 1 bulan sekali pasti ada waktu untuk tidak berpuasa. Ini nanti kalau Ramadan kemarin masih punya qadhaan puasa, itu segera diqadha. Kalau sudah masuk Ramadan, kok belum qadha, maka kewajibannya bertambah. 1, ngqadhain puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan tahun yang lalu, plus bayar fidyah. Fidyahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk beras per harinya 6 atau 7 ton. Kenapa Pak ada tambahan fidyah? Karena dia menunda melakukan kewajiban padahal sudah mampu untuk melakukan. Ramadan kemarin masih punya qadhaan puasa, masuk Ramadan besok kok belum diqadhain, maka nanti setelah Ramadan ngqadhain puasa yang kemarin plus fidyah yang berupa 6 atau 7 ton beras setiap harinya. Makanya yang masih punya qadhaan puasa itu mumpung masih ada waktu berapa ini, 12 sampai 13 hari lagi lah. Itu diqadhain. Ya tidak ada saja bapak-bapak tidak begitu. Bapak-bapak yang tidak begitu. Kalau kemarin punya qadhaan puasa, mumpung belum masuk Ramadan diqadhain. Kalau nanti sampai masuk Ramadan belum qadha, maka nanti ketika qadha berfidyah perharinya 1 perharinya 6 sampai 7 ton beras. Tinggal beberapa hari yang ditinggalkan. Itu orang-orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian penjelasannya terkait dengan puasa berikutnya, wasurutu sihhatihi arba'atun al-islamu wa tamyizu wa naqu min al-khair wa nifas wa waqt al-qabil lisawm. Puasa itu sah. Puasa itu sah kalau yang melakukan puasa itu adalah orang Islam. Puasa itu sah kalau yang melakukan puasa itu adalah anak yang sudah tamyiz. Tamyiz itu ya sudah mendekati orang yang sudah akil balik. Misalnya anak kecil belum balik, kok puasa? Maka puasanya itu tidak sah. Hanya bersifat tarbiyah, hanya bersifat mendidik. Nah, pendidikan untuk menjalankan kewajiban itu dimulai ketika anak itu usia 7 tahun. Jadi 7 tahun itu sudah diperkenalkan sholat, sudah diperkenalkan puasa. Anaknya disuruh sholat, anaknya disuruh puasa, meskipun dia belum wajib. Tapi ini adalah latihan. Sampai nanti ketika anak itu sudah 10 tahun, taruhlah 10 tahun itu belum balik, ini bentuk tarbiyahnya, bentuk pendidikannya harus lebih bobotnya, harus lebih kencang daripada ketika 7 tahun. Dalam rangka apa? Menanamkan pemahaman supaya tidak meringankan kewajiban beragama. Bentuknya boleh jadi macam-macam, kebijakan masing-masing orang tua itu. Jadi, mereka pada sholat, mereka samoni, mereka pada sholat, mereka berkokok, mereka pada kosong lain. Bagaimana anak itu menanamkan kewajiban itu? Tapi pendidikan dasar untuk melaksanakan kewajiban itu diawali ketika anak itu 7 tahun. Kita sebagai orang tua, ya mesti punya ego. Kemudian kata-kata di rumah anak itu biasanya mangannya akeh. Satu orang ini biasanya mangannya akeh.
tindakan ini untuk kebaikan anak kita, ya harus tega. Sama dengan begini, anak menderita sakit tertentu, menurut medis dia harus dioperasi. Orang tua mana yang tega dioperasi anak? Mesti kan tega. Mau dioperasi itu anggota tubuhnya diedel-edel, mau digigit nyamuk aja, dipojoki, dikeiaukan, dicebleki, dikuburi, barang itu baru digigit nyamuk aja. Lah itu dibedah sama pisau. Orang tua mana yang tega? Apakah karena kita tidak tega kemudian kita bilang sama dokternya, yo jangan dioperasi ke anak saya tidak tega tuh. Anak saya diedel-edel, saya tidak tega. Apakah ini sebuah langkah bijak dalam yang tidak? Lah siapa masalah titik apalagi yang terkait dengan ya sama lah dengan orang tua mendukung anaknya kalau anaknya juga sekecil kan tidak tega. Nah ini biasanya rumah manja, mama kayak diulang, tak belum. Habis dengan pada diberubah ya. Jadi itu solusi mereka. Itu yang dibeli aja. Dari warisan aku aku pada alia. Masih mati SMP warisan aku yang aku pengen dulu apa ya? Tadi teman-teman itu mending kita menangis sekarang berpisah sementara dengan anaknya demi untuk menyelamatkan anaknya, demi membekali anak-anaknya dengan yang makan. Daripada nanti ketika dia dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kita yang menangis, kenapa? Kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak membekali putra putri kita dengan pendidikan. Berikutnya karena minal khairi wal ikhlas. Orang yang berpuasa itu tidak sedang atau tidak sedang ikhlas. Darah yang keluar dari perempuan itu kan ada tiga, haid, nifas, wiladah. Haid itu adalah dari tulang yang keluar dari perempuan yang bersifat putih tiap bulannya. Kebanyakan orang, nggak ada sih orang itu yang nggak haid sama sekali selama hidupnya cuma kata jarang sekali. Di antaranya kalau bagi kita yang sering disebut itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah itu tidak pernah mengalami haid sama sekali. Ketika orang itu haid, bukan hanya sekedar tidak wajib puasa, justru haram berpuasa. Haid ke dunia kecil ke dunia kosong bukan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala, justru berdosa. Kenapa? Itu sudah dilarang dia melakukan. Sedang dilarang kalau dia melakukan. Nah, puasa yang ditinggalkan ketika dia dalam kondisi haid, maka nanti setelah Ramadan wajib mengkodok. Tapi kalau sholat yang ditinggalkan ketika haid tidak wajib dikodok, hanya puasanya saja yang wajib dikodok. Mau ingat terkait dengan haid, untuk meyakinkan, untuk memastikan bahwa haidnya sudah selesai atau belum, itu tidak cukup dirasakan. Menurut saya, meskipun rajin sarung, tapi karena itu terkait dengan proses bersuci dari haid, untuk meyakinkan bahwa haid itu sudah selesai adalah dengan kita mengambil kapas, kemudian ditempelkan. Kalau kapas setelah ditempelkan ini masih ada bercaknya, maka itu berarti belum suci. Menempelkan kapasnya itu tentu dalam kondisi kering, tidak habis buang air kecil. Barang bangun tidur sebelum ke kamar mandi dilihat dulu kapas ditempelkan. Kalau di sini nanti masih ada bercaknya, maka itu belum suci. Dampaknya apa? Kalau ternyata belum suci, kok dia sudah mandi,
suaminya padahal dia posisinya masih maka dia melakukan sesuatu di saat di waktu-waktu yang sedang tidak boleh melakukan. Ini dampak akibat yang ditimbulkan dari ketika kita beranggapan seks itu sudah selesai hanya dengan perasaan, sudah keluar itu kalau sudah keluar berarti sudah selesai. Bukan seperti itu, tapi harus diyakinkan dengan cara menempelkan kapas kepada kemauan. Kalau tidak ini nanti masih ada bercaknya atau seksnya, berarti itu tanda yang belum suci. Kalau belum suci, ya jangan mandi besar dulu. Kalau mandi besar langsung mandi besar saja, maka dia masih dalam kondisi yang belum suci. Nifas itu darah yang setelah melahirkan. Wiladah itu adalah darah yang keluar mengiringi persalinan itu. Kalau nifas juga beda-beda antara satu orang. Minimal ya sehari semalam, maksimal ya 60 hari. Jadi kalau nifas sampai 60 hari, kemudian dari itu terjadi pada bulan Ramadan, siap-siap untuk memulai puasa selama 1 bulan tersebut. Niku hal-hal yang terkait dengan siapa yang harus melakukan puasa dan pada kondisi apa saja seseorang itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk puasa. Kemudian berikutnya adalah rukun. Nah, terus ibadah apapun yang kita lakukan itu harus memenuhi 3 kriteria. 1, memenuhi syarat, yang kedua rukun, yang ketiga mukilah. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum masuk ibadah. Misalnya sholat yang diawali dengan takbiratul ihram yang salah. Jadi jenenge rukunnya sholat. Lah syaratnya sholat harus dalam keadaan suci. Maka suci itu dilakukan sebelum masuk sholat. Ini jenenge syarat itu harus dipenuhi. Suci pakaiannya, suci tempatnya, suci anggota badannya, suci dari najis maupun suci dari hadas. Hadas itu apa? Hadas itu adalah sesuatu yang mengharuskan untuk wudu atau mandi. Itu jenenge hadas. Najis itu apa? Sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat. Dan proses pensuciannya adalah dengan membasuh. Kotor menurut ukuran syariat. Karena nanti menurut medis itu kotor, tapi menurut agama itu bukan najis. Contohnya ingus itu kotor, tapi tidak najis. Air lidah itu kotor, tapi tidak najis. Nah, najis itu apa? Sesuatu yang dianggap kotor oleh agama dan harus disucikan melalui proses mencuci. Darah, nanah, itu kotoran, baik kotoran binatang itu najis, benda najis, sehingga harus disucikan melalui pencucian itu. Ini bedanya antara bersih dengan najis. Kotor belum tentu najis, suci belum tentu bersih. Ludah itu kotor, tidak bersih, tapi itu adalah suci. Ini syarat. Sementara yang kedua rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan ibadah. Dalam pelaksanaan sholat, rukun-rukunnya sholat itu apa saja? Takbiratul ihram sampai salah. Takbiratul ihram, membaca Fatihah,
rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua dan seterusnya sampai salam yang pertama. Ini namanya rukun. Hal-hal yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan suatu ibadah. Kemudian yang ketiga, mubtilan. Mubtilan itu apa? Hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan. Sholat ada syaratnya, ada rukunnya, ada mubtilannya yang membatalkan. Syarat dipenuhi, rukun dijalankan, mubtilan dihindari. Syarat dipenuhi, rukun dikerjakan, mubtilan dihindari. Baru kemudian untuk kesempurnaannya ditambah dua. Satu, hal-hal yang sunnah dikerjakan, hal-hal yang makruh ditinggalkan. Ini fungsinya sebagai penyempurna, tapi ya tidak tadi itu syarat dipenuhi, rukun dikerjakan, dan mubtilan dihindari. Nah, untuk berpuasa, rukun berpuasa itu adalah yang pertama adalah niat. Niat itu apa? Niat itu kalau bahasa Arabnya qasdusyai'in muqtarinan bifi'li. Menyengaja di dalam hati. Kerentak ke hati itu niat. Adapun yang selama ini kita pelajari, misalnya niat awaiku sumagodin an-adani fardisari Ramadan hari sanati fardulillah ta'ala, itu lafadznya niat, bunyinya niat. Kalau niat itu sendiri, ya apa yang di dalam hati itu? Kalau pakai hati besok kosong, jadi niat. Kalau pakai hati melakukan sholat duhur, perkara Allahu Akbar. Kalau pakai hati itu jadi niat. Adapun kalimat usolli fardhu tasri al karamil ustadz lagi berarti ada apa menilai ini bunyinya niat. Jadi harus dibedakan antara niat dengan bunyinya niat. Niat itu di dalam hati, bunyinya niat di lisan. Sehingga seandainya orang itu lisannya mengucapkan usolli fardhu itu mengapai sama bagian dan lain, tapi hatinya tidak tergerak melaksanakan sholat, maka dia belum melaksanakan niat. Dampaknya apa? Berarti sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah. Begitu juga sebaliknya, lisannya tidak mengucapkan apa-apa, tidak mengucapkan awaiku sumagodin an-adani fardisari, tidak mengucapkan usolli fardhu tapi hatinya sudah tergerak besok melaksanakan puasa, hatinya tergerak melaksanakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan seterusnya, maka ini sudah dianggap niat. Jadi niat itu panggonan itu dari hati, bukan yang kita ucapkan itu. Yang kita ucapkan itu adalah lafadznya niat. Itu diajarkan supaya pikiran kita itu lagi kemana-mana. Dieling karo lisane usolli fardhu, dieling karo lisane nawaitu sumagodin an-adani fardisari dan seterusnya. Izinnya. Yang nomor dua, yang harus dikerjakan ketika kita berpuasa adalah tidak memasukkan benda apapun ke dalam tubuh melalui lubang-lubang yang ada. Memasukkan benda apapun ke dalam tubuh melalui lubang-lubang yang ada. Memasukkan apapun
Ya boleh bapaknya nakalan. Sekarang orang mana juga membela kumpul kok. Untuk permen. Mak merokok mau rokok lagi jadi makan. Bukan kalian makan kalian membela. Memasukkan benda apapun ke dalam tubuh melalui lubang-lubang yang ada. Lubang-lubang yang ada itu apa? Telinga. Masukkan air ke dalam telinga. Memasukkan misalnya pakai kateter, itu namanya memasukkan. Ini juga membatalkan puasa. Memasukkan benda apapun ke dalam tubuh melalui lubang yang hidung, mulut, kemudian dubur, anus, itu membatalkan puasa. Mata batal. Sehingga lekapan sobek itu kan memasukkan benda. Batal apa puasa batal? Sebab apa? Memasukkannya itu adalah tidak melalui lubang yang ada. Suntik tangannya, mungkin bokongnya. Tapi lek memasukkannya itu melalui urat yang di situ alat jalan pencernaan seperti infus itu ya batal. Karena enak nanti kalau di aku puasa nggak pernah tapi diinfus kok ya bodoh aja. Karena itu adalah memasukkan asupan makanan. Nah ini hal-hal yang kita hindari ketika berpuasa. Ajar kumpul kali bojone. Niku kapan bulan Ramadan boten angsal. Ketika di siang hari, mulane mangke lek mate cek usiane dicontohno nggih jaga jarak lah. Untuk menghindari tabrakan itu jaga jarak. Iku perkara-perkara sing kudu dihindari ketika kula lan panjenengan daya menjalankan ibadah puasa. Tapi para hadirin para hadirin yang ada yang lebih penting dari sekedar itu apa? Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya puasa. Posone sah, tapi ganjarannya nggak apa. Yaitu ketika orang berpuasa, tapi lisannya masih mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik menurut ukuran agama maupun ukuran kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Orang jodoh sakit, gibah, ngomongin orang, atau ada aja lah yang dikomentari. Ini harus dijaga untuk apa? Supaya puasa kita itu tidak hilang pahalanya. Sehingga di dalam puasa itu diemnya orang berpuasa itu dianggap bertasbih. Menekok boten ngomong-ngomong. Itu dianggap bertasbih. Dan ini lebih baik daripada orang itu ngomong yang sekiranya tidak ada manfaatnya. Apalagi sampai omongannya itu apa ya? Nyelkin, nyakitin orang, ngecewakan. Jangan saja nyakitin, ngecewakan orang aja. Karena itu adalah nanti menghilangkan kualitas ibadah puasa kita. Jika sampai tidurnya orang berpuasa pun dianggap ibadah, mau musuhin ibadah. Tentu saja bukan berarti kalau berpuasa itu seluruh itu bodoh. Artinya untuk utamaannya sampai seperti itu. Hindari betul melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu yang sering ngomongin luwihane di bapak-bapak itu ibu-ibu. Dan itu tidak salah, bukan ibu yang salah. Menurut penelitian, perempuan itu dalam sehari semalam mengeluarkan 20.000 kata. Omekon itu sedina sewengi itu ngetok omongan 20.000 kata. Mulai mau pecah itu sampai kan itu omong aja itu. Dan itu memang
Lho ono kok sing neliti, kira-kira wong ya nganggur. Wong ke boten akeh neliti niku lho. Tapi kula niku ngrasa nek biasa iki sing ngomong ae itu untuk fase berikutnya. Saya sih kedua itu sama anak-anak semua. Mungkin jadi itu lah. Kesediaan wis kadang tak jujur bukan ae. Tapi lek perempuan misalnya yang tertarik ibu, ngomong lu tapi gak mau apa ya lu. Nek wong lanang gak ngomong langsung dicatat ditandai apa yang bisa dilakukan untuk kemanfaatan itu. Nek wong wedok jadi ini bukan salah bu, bukan salah. Mungkin jadi waspadai memang. Karena memang ada sebuah penelitian yang menghasilkan sebuah penelitian baik itu. Kalau kita kaget, oh iya benar lagi. Ternyata hasil penelitian itu menunjukkan daripada lanjut yang terakhir terkait dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan waktu khusus di bulan Ramadan ini kangge umat Nabi Muhammad itu Lailatul Qadar. Yang barang siapa melakukan kebaikan dalam Lailatul Qadar ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. 83,3333 apa yang dikelurkan tahun. Hanya melakukan kebaikan di saat itu nilainya lebih baik daripada 83 tahun. Ini asal disampaikan. Suatu saat Rasulullah itu bahasa Arab itu jalasa hajinan. Jalasa itu lho hajinan susah. Lho apa kondisi susahnya kalau mau layanan kalau di luar kamar. Jadi kan jika itu ada suatu saat itu lemah. Langsung ditambah oleh malaikat Jibril. Maaf, saya kayak Rasulullah. Kanjeng Nabi, kalau dikali dengan susah, bisa aku apa kanjeng Nabi? Mikir apa kanjeng Nabi? Dijawab kanjeng Nabi, ya Jibril. Aku letakkan umatku, sampai umat dia itu aduh banget. Umat-umat terdahulu itu usianya ada yang sampai 250 tahun, ada yang sampai 500 tahun, ada yang sampai 750 tahun. Terpanjang usia manusia itu 950 tahun. 900 hampir 1000 tahun. Ya kalau saya di angan-angan berada umur 100 tahun menangi pemilu-pemilu menangi pilpres pemilu 950 tahun. Sementara umat juga berkata Mabaina Siti Wasati. Sementara umat itu usianya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Nah, jadi itu bukan Nabi. Nah, kapan umat-umat dari umur itu berarti mereka mempunyai kesempatan berbuat baik lebih banyak daripada umatku. Kalau mereka usianya 250 tahun, kalau mereka usianya sampai 750 tahun, berapa banyak kebaikan yang dia lakukan? Sementara umatku antara 60 sampai 70. Iku jengotor, guru baliknya mulai usia Allah 12 tahun. Ada 12 tahun kok langsung serba sembahyang. Mesti diboten. Lalu nek dalu-dalu bebek ki umur 20 tahun lah. Malah kadang sebelum sampai 9 tahun, umurnya kecil 9 tahun atau 20 tahun sudah ya. Berarti kan kali 20 tahun. Jadi peluang untuk melakukan kebaikan umat Kanjeng Nabi itu sangat sedikit. Jika Kanjeng Nabi itu susah, karena Kanjeng Nabi itu kalau sama umatnya berat banget. Susah untuk Rasulullah itu melihat umatnya. Dan pasti disusahnya kok dari kali orang panjenengan birokan. Kanjeng Nabi itu sama kalau panjenengan lain. Lanjut, kerisauan Rasulullah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Jibril, akhir ila Muhammadin Muhammadin. Jibril sampaikan kepada Muhammad dan umatnya. Untuk Muhammad, untuk umatnya, saya menyediakan satu waktu yang
waktu tersebut, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Kapan itu terjadi? Terjadinya pada bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan persisnya Lailatul Qadar? Ini ulama-ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 17 bareng dengan turunnya Al-Quran pertama kali yang disebut dengan Nuzulul Quran. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir itu pun pada malam-malam Gading, malam 21, 23, 25, 27, 29. Mana mau Jawa kapan? Malam-malaman ini jadinya mewah itu di malaman, saya takut malaman di malaman. Uang masih dalam tangan, ada yang malaman. Hidup-hidup kayaknya kapan? Lailatul Qadar. Ngirim berkat itu mengobrol kalau ngirim 1000 benar. Ketika Lailatul Qadar. Jadi tidak kepastian Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuh ada keterangan-keterangan dari ulama-ulama tentang Lailatul Qadar itu hanya sebagai ragu-ragu saja, perkiraannya saja. Kalau ingin memastikan Lailatul Qadar itu sampai akhir mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan mesti oleh apa dijujur selingkuh itu nanti selingkuh. Dijujur sama mereka biar gak harus bikin malam selingkuh. Tapi yang setiap aja jawab dipastikan orang itu menangi Lailatul Qadar sehingga itu mata logikanya ya. Ono umat Kanjeng Nabi itu mulai 0 sampai umur 1 tahun udah benar. La sholat wala sholat. La sholat gak sholat wala sholat. La sholat wala sholat wala sholat. Loh, ini kok ketika orang masuk umur 51 tahun dia tobat. Lek akan masuk bulan Ramadan akan digawe poso. Mungkin digawe terawih harus melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga pada usia 51 tahun itu dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga dia mempunyai poin kebaikan 83 tahun. 83 tahun. Nanti tahun berikutnya juga begitu. Ketika masuk Ramadan, siap dipakai puasa, lalu dipakai tarawih, tadarus dan meningkatkan kebaikan-kebaikan. Sehingga dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Sampai 10 tahun berikutnya dia terus melakukan itu. Jika dia punya kebaikan, punya nilai kebaikan 83 kali 83 tahun kali 10. Berarti kan sudah bisa menyamai bahkan melebihi umat terdahulu. Ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW untuk menyamai kebaikan-kebaikan umat-umat terdahulu, bahkan melampaui melebihi kebaikan umat-umat terdahulu. Maka sebagai penutup kajian pada sore hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang kita canangkan bahwa Ramadan ini akan lebih baik bagi kita daripada Ramadan sebelumnya. Dengan harapan Ramadan ini kita melakukan kebaikan yang muafik, nyocoki, sesuai dengan Lailatul Qadar itu, sehingga kita mendapatkan keutamaan 1000 bulan dibandingkan pada Ramadan yang sebelumnya. Sehingga innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Kebaikan yang kita laksanakan akan menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya untuk menjadi muslim yang
lebih baik daripada tahun sebelumnya, khususnya pada bulan Ramadan nanti kita meningkatkan kualitas ibadah kita melebihi daripada Ramadan yang sebelumnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ditanyakan, kami persilakan. Yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada titipan pertanyaan masalah puasa. Bolehkah niat KB untuk menghadapi Ramadan supaya tidak ingat? Satu. Yang kedua, lagi sakit dalam 1 bulan Ramadan sakit, kemudian berusaha untuk mengulur, ternyata hanya dapat 9 hari. Dianya berusaha untuk mengulur tapi tidak kuat karena beliaunya sakit. Terus itu harus bagaimana kalau sampai menghadapi Ramadan yang akan datang belum tuntas untuk mengulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, apakah boleh seseorang itu untuk menghambat haidnya supaya bisa maksimal melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan? Boleh. Tapi kalau kita berpikir lebih baik mana melakukan itu dengan tidak, lebih baik tidak. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perempuan agar dispensasi untuk tidak menjalankan puasa. Bukan berarti dia tertutup peluang untuk melakukan kebaikan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi kesempatan yang sama kepada setiap manusia. Orang yang sedang haid itu tidak boleh melaksanakan puasa, tidak boleh melaksanakan sholat. Tapi ada amalan-amalan lain yang nilainya menyamai dengan puasa, menyamai dengan sholat, bahkan lebih baik. Apa bentuknya itu? Adalah istiqdamu zawjiha, ngeladeni bojone. Ngeladeni itu mempersiapkan bukanya, mempersiapkan sahurnya, pokoknya bikin suaminya nyaman. Itu ibadah yang paling utama bagi perempuan setelah hal-hal yang wajib. Membikin nyaman suaminya itu adalah tugas utama perempuan setelah hal-hal yang wajib. Sampai ada hadis yang menggaransi idza sholat khamsana, perempuan itu idza sholat khamsana, ketika sholatnya janggal, wa sholat janggal, poso niki janggal, wa aksarat farjaha, menjaga kehormatannya, wa aqa'at zawjaha, dia nurut sama suaminya, taat pada suaminya, maka perempuan yang dengan kriteria 4 ini dipersilakan masuk surga melalui pintu mana saja ia suka. Sebab itu pintu nikatan. Tapi untuk perempuan itu dipersilakan mau masuk pintu mana saja dengan kriteria 4 ini. Sholatnya jantar, kosongnya jantar, taatnya gak bisa kanan, wajib dia menjaga kehormatannya. Ibadah tertinggi bagi seorang perempuan dan tidak mati di mana. Ini kan ibu loh. Aku bapak-bapak ini tidak boleh untuk memegang dalil ini, karena dalil itu beda-beda. Dalil untuk istri itu dipakai untuk istri, dalil untuk suami dipakai untuk suami. Kalau dalil untuk istri dipegang suami, nanti suaminya yang menjadi arogan. Istri baru taat kepada suaminya. Ini untuk istri. Kalau untuk
bertanggung jawab untuk keluarganya. Jadi supaya tahu tanggung jawabnya, tahu tugasnya, tahu tanggung jawabnya. Dalil untuk anak tidak boleh dipegang oleh orang tua, karena orang tua itu juga punya dalil tersendiri untuk dirinya. Kalau anak memang harus berbakti kepada orang tuanya, tapi kalau orang tua harus sayang kepada anak-anak. Jika berada pada titik temu di tengah-tengah beleng. Kalau suami itu hanya memegang hadis bahwa suami itu harus ditaati, itu iya gak suami ini, iya gak istri ini pintar. Iya Pak, benar. Istri harus taat kepada suami. Permasalahan itu sampai itu kalau ditaati tak jangan itu pertanyaannya kan. Wedok itu diurut saya lama, pertanyaan kita sampai diurut ya. Tapi masih banyak aturan. Dalil untuk tamu, dalil untuk tuan rumah beda-beda. Kalau dalil untuk tamu itu adalah al-ghaib al-mayyit. Tamu itu sebagaimana mayyit. Kayak orang mati lah. Orang mati di kamar, di gogoni uang tamu yang menengahi, didusi yang menengahi. Seandainya mayyit nggak didusi kita protes kok. Sampai tamu ngomong mayyit di gudang pasar udah nggak protes kok. Karena itu mayyit. Sementara kalau dalil untuk tuan rumah, dia jangan menggunakan dalil ini. Makanya itu bilang bahwa yang akhir pada dunia goibah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu memuliakan tamunya. Dalil untuk tuan rumah kalau dipakai oleh tamu ya mesti jadi tamu yang tuan aja. Mulai tadi saya juga disuruh kok tidak ngomong, sampai nggak tahu hadis. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan tamunya. Karena dia salah pakai dalil. Tuan rumahnya juga punya dalil. Memang kamu nggak pernah punya dalil atau yang bermain. Akhirnya dia tapi kalau sebuah ngomong. Dalil. Nah itu tadi dalil untuk suami beda, dalil untuk istri beda. Dan terus boleh untuk mengkonsumsi atau melakukan proses pencegahan head supaya bisa memaksimalkan ibadah. Ini sering dipakai itu biasanya ketika orang mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kenapa? Karena memang waktunya terbatas. Tapi kalau puasa Ramadan itu kan masih banyak kesempatan. Maka lebih baik untuk dibiarkan saja alam seperti itu. Masih ada kesempatan yang lain bagi seseorang ketika berharap dari melakukan kewajiban. Yang kedua, kalau orang itu tidak puasa karena sakit, kemudian sudah mengkodoi dalam kondisi sakit lagi jika tidak bisa mengkodoi cuma yang ditinggalkan, kalau sakit tidak apa-apa, tidak dikodoi itu tidak apa-apa. Berusaha untuk dikodoi. Kalau ketika perjalanan mengkodoi tidak bisa ya berhenti, jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memaksakan seseorang sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan ini misalnya, kok sampai meninggal dunia belum pernah mengkodoi, maka yang mengkodoi itu adalah ahli warisnya, baik sholat atau puasa yang ditinggalkan. Ahli warisnya, keluarganya yang ditinggalkan itu mengkodoi apa kewajiban-kewajiban dari kerabatnya atau orang tuanya yang sudah meninggal dunia ini. Maka ketika kita punya keluarga yang sakit, dia kudu opek. Nak sholat mulai kapan, poso itu mulai kapan. Itu dicatati, dieling-eling, nanti itu ada dikodoi baik sholatnya maupun puasanya. Atau oke, atau selalu sakit kalau kita cek jelas bisa ditanyakan. Itu nih apa betul? Terkait dengan yang sakit belum sempat mengkodok, terus pada Ramadan terus bahkan Ramadan berikutnya, apakah itu nanti
Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang ibu menyusui. Nah, mau foto puasanya, ini baginya yang nggak mau. Akhirnya hutang Ramadan yang tahun kemarin dibayar fitnya dulu, puasanya belum ada. Boleh. Matur suwun. Yang pertama yang dipunanggunkan belum sempat mogok, kemudian datang puasa lagi. Kalau memang itu tidak ditodoknya itu tidak kuat untuk menjalankan pokoknya, maka dia tetap harus membayar fidyah. Harus tetap membayar fidyah. Kemudian yang kedua tadi, kalau seandainya belum memungkinkan untuk kodok fidyahnya dulu boleh. Jadi kodok plus fidyahnya itu tidak harus bersamaan. Fidyahnya dulu atau kodoknya dulu, asal jangan sampai masuk Ramadan berikutnya lagi. Intinya kayak gitu. Ketika sudah punya kesempatan untuk mengkodok, segera mengkodok. Kalau sudah ada kesempatan mengkodok, kok tidak mengkodok, maka ada konsekuensi lain. Kalau dalam puasa tadi ada fidyahnya. Sama dengan begini, ibu-ibu, zuhur itu jam 12 lah misalnya. Zuhur itu jam 12, biasanya jam 12 sampai jam setengah 3 misalnya. Lalu jenengan sudah masuk zuhur, nggak segera sholat, sampai akhirnya ketika jam 1, berarti sampai tidak bisa melaksanakan sholat zuhur itu. Padahal sampai yang tadi sudah ada kesempatan melaksanakan, tapi tidak segera melaksanakan, maka nanti setelah suci sholatnya itu wajib diqodoi. Kenapa kok diqodoi? Sudah ada waktu, sudah ada kesempatan untuk melakukan kewajiban, kok tidak melaksanakan kewajiban, sehingga masih terkena wajib. Nah, ini kudu dites. Ini kok supaya enak, bahkan lek sumerah kaya ngoten niku begitu majeng sholat dia langsung sholat mawon. Kok sampai belum melaksanakan sholat sampai datang maka sholat yang ditinggalkan ini harus diqodoi. Kenapa? Karena dia dianggap meninggalkan kewajiban. Loh, bukankah dia saya meninggalkan kewajiban itu karena Lukeknya kan baru jam 1, sementara jam 12 sampai jam 1 sudah masuk zuhur kok belum melaksanakan. Jika konsekuensinya adalah harus kodok nanti ketika setelah suci. Berkata penjelasannya begitu. Atau suci. Saya pertanyaan kalau saya sakit itu berarti itu betul bayar denda, dia atau seperti saya belum. Saya sakit 1 bulan dari sakit kodok, terus kodok selama 9 hari, terus sampai nyampe Ramadan yang akan datang. Puasa itu ditinggalkan karena sakit. Kemudian belum ada peluang untuk ngodoi. Sampai datang bulan Ramadan mana? Kalau kapan ngodoi itu ada kesempatan tapi derek dilakukan, tetap dia harus bayar fidyah. Tapi lekapan derek sampai nanggung kodok karena kondisi sakit berarti besok kena fidyah. Intinya fidyah itu karena kegiatan monen itu. Fidyah itu sebagai tambahan dari kodok puasa karena ada unsur sebelumnya. Nah, kalau yang kasus yang diatur kalau kan dia tidak melaksanakan itu bukan karena sebelumnya, karena memang kondisi keadaan yang tidak memungkinkan. Matur suwun. Tasik wonten Ibu, masih ada pertanyaan yang bertanya lagi. Over ditunggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kebaikan malam Lailatul Qadar. Nah, kami sempat mendengar bahwa di malam Lailatul Qadar segala kebaikan itu akan berlipat-lipat. Nah, andaikan pada saat bulan Ramadan kita secara sengaja atau tidak melakukan keburukan, apakah juga dosanya juga berlipat-lipat? Mohon penjelasan atau Matur subhanallah. Waktu atau tempat yang ada penjelasan kebaikan yang dilakukan pada waktu atau tempat itu dilipat gandakan, maka berlaku pula untuk kejelekan. Ketika melakukan kejelekan pada waktu-waktu tertentu, pada tempat-tempat tertentu, maka nilai kejelekannya pun juga dilipat gandakan. Contoh misalnya, kalau orang itu sholat melakukan kebaikan di Masjidil Haram, itu kan 10 kali lipat, 100.000 kali lipat. Sholat 1 rakaat di kebun dengan sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, nilainya kan lebih utama 100.000 kali lipat. Berarti seandainya orang itu meninggalkan sholat di tanah haram, maka kesalahannya itu lipat gandanya juga seperti itu 100.000 kali lipat. Begitu juga ketika Lailatul Qadar, di situ barang siapa melakukan kebaikan pada saat Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, maka begitu juga ketika melakukan kejelekan-kejelekan, dia sama nilainya dengan 1000 bulan. Bulan-bulan misalnya di antara 12 bulan itu kan tidak balatul qurun. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, mempunyai nilai kebaikan melebihi bulan-bulan yang lain. 4 bulan ini yang 3 berurutan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang 1 nanti pada bulan Muharram. Barang siapa melakukan kebaikan pada 4 bulan ini, nilainya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Begitu pula melakukan kejelekan-kejelekan pada bulan-bulan ini, konsekuensinya nilainya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Ngobrol begitu, waktunya masih ada. Miknya. Sering kita jumpai orang-orang tua mbak kita atau bapak kita sakit bertahun-tahun, lumpuh dan tidak bisa melakukan sholat, puasa, dan kewajiban sebagai ahli waris anak itu tersebut kewajiban qadha, kewajiban sholat, atau puasa, dan mungkin kewajiban yang lain. Oke. Kemudian saya pernah sakit operasi. Ketika habis operasi itu selalu masih mengeluarkan darah, tapi saya tetap berusaha sholat dengan semampunya, jaga kondisi najis tentunya. Di waktu lain apakah saya harus punya kewajiban untuk kemudian yang ketiga, sebelum 2 bulan ini kita menjalani ibadah puasa, kadang-kadang kita perlu motivasi untuk apa ya, meningkatkan dari waktu ke waktu, dari hari ke satu, dari kedua ke ketiga. Kadang-kadang kalau kita ini tidak mendengarkan ceramah atau ngajar dari mungkin di TV, di HP, kita kadang-kadang agak lengah aja. Gimana anak-anak ini? Nah, seperti itu. Matur suwun. Sing menika dari memang jelas itu. Kira-kira Oke, itu yang pertama kali kalau untuk kami ya. Yang pertama kalau banyak dari keluarga itu tidak memperhatikan mengodoi kewajiban orang tua yang sudah meninggal.
kewajiban puasa, kewajiban apapun lah, kewajiban apapun. Itu kalau yang sudah di antara ulama itu sepakat harus dikodoi, itu adalah puasanya. Kalau untuk sholatnya masih mutalafek. Ketika ada orang meninggal dunia, dia meninggalkan sholatnya. Apakah ini bisa dikodoi oleh ahli warisnya? Ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama yang menjalankan mengkodoi sholat orang yang sudah meninggal itu adalah Imam Subki. Jika ini yang sering dijadikan pegangan bahwa ketika ada keluarga yang meninggal dunia dengan meninggalkan kewajiban itu tetap dikodoi. Sholat, puasa, termasuk misalnya bagi meninggalkan hutang, ya maka ahli warisnya itu yang menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum sempat dilaksanakan oleh almarhum. Yang kedua, pernah melaksanakan sholat tidak ideal, tidak semestinya karena sakit. Yang mestinya itu sholatnya harus dengan berdiri, tapi karena kondisi harus dengan duduk. Apakah ini nanti kalau sehat itu harus kodok? Tidak. Karena dia melakukan sholat dengan tidak sempurna itu karena kemampuan yang tidak, keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan dengan sempurna. Oke, lanjut yang ketiga kalau kepinggir ulang. Diulangi oleh pertanyaan ketiga. Oke, bagus. Dan lagi kita puasa. Kita kalau tidak mendengarkan pengajian atau seperti inilah, kita ada motivasi untuk meningkatkan kualitas dari hari. Bagaimana menanganinya? Karena kita harus sering melihat pengajian atau HP atau mungkin untuk nyai atau cara individu barangkali kita bisa meningkatkan kualitas atau untuk menangani. Oke. Berarti Ramadan itu kan biasanya ada kajian-kajian untuk meningkatkan kualitas keilmuan diri. Apakah bisa mengikuti kajian-kajian di berbagai media itu? Bukan apa-apa. Jadi meningkatkan kualitas keilmuan bisa mengikuti kajian dari siapapun menggunakan media apapun. Dengan catatannya satu, bahwa yang mengisi kajian itu memang sesuai dengan pemahaman kita, supaya tidak rancau. Misalnya, kalau kita bicara bahwa Islam itu ketika kita ormas misalnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, maka kita harus tahu dulu ini arahnya kemana, orang mereknya apa ini. Kalau sekiranya itu nanti menimbulkan kerancauan karena perbedaan pemahaman ini, maka sebaiknya seleksinya adalah mengikuti kajian-kajian yang frekuensinya sama, pemahamannya sama. Yang kedua, kalau mau lebih ideal lagi, bahwa kajian-kajian di media sosial apapun bentuknya, baik tulisan atau kajian lain langsung, itu adalah dijadikan sebagai bukan referensi utama, tapi itu nanti tetap kita mengacu kepada referensi yang ada, atau lebih penanya saya mendengarkan keterangan semacam ini pas pokok bereng, diklarifikasi, ditasbihkan kepada orang yang menurut kita yakini keilmuannya lebih tahu daripada kita. Saya kok pernah mendengarkan keterangan semacam ini dos budi, proses itu dos budi. Bukan berarti kita harus menghindari total, enggak. Kita tidak menghindari total. Kajian dari siapapun untuk yang memang sudah mempunyai filter untuk menseleksi, maka bisa mengikuti kajian-kajian dari manapun. Tapi kalau kita memang
belum mempunyai kapasitas filter yang kuat, maka harus menggunakan filter-filter dari orang-orang itu kira-kira pemahamannya sama apa tidak. Fikih saja kan ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau memang itu afiliasinya kepada emas misalnya, maka itu pas dengan kita, maka kita tetap menggunakan kajian-kajian di media sosial itu sebagai kajian awal lah, yang ketika mau kita jadikan rujukan pegangan atau dasar amalia kita, akan lebih baik kalau kita tasbihkan kembali kepada orang-orang di sekitar kita yang kita yakini qualified lah, mempunyai kapasitas keilmuan yang menurut kita memadai atau cukup. Oke, atau cukup. Ibu ada tambahan? Kembali terakhir. Oh, dilihat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tentang fidyah. Fidyah itu caranya pun pripun, maksudnya besaran fidyah itu untuk satu kali puasa itu berapa, kemudian fidyah itu harus dibayarkan langsung apa nanti terkumpul di akhir-akhir puasa. Terus berikutnya, apakah fidyah itu harus selalu berupa beras atau boleh dinominalkan dengan uang atau dinominalkan dengan sembako dan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fidyah itu arti katanya denda, makanan itu denda. Tapi yang dibahasakan denda, fidyah. Kemudian besaran fidyah itu dalam bentuk apa fidyah itu? Dalam bentuk bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok kalau di lingkungan kita kan beras. Beratnya berapa? 6 sampai 7 ton. Itu 1 mut. 1 mut itu 6-7 ton. Apakah harus setiap hari atau boleh di akhir nanti? Boleh di akhir nanti, di akhir Ramadan. Boleh di akhir Ramadan, boleh di setiap harinya. Kalau setiap harinya berarti kalau ngomong mungkin dengan pertimbangan terlalu sedikit. Namun 7 on mengandung. Apakah boleh dalam bentuk uang? Boleh. Dalam bentuk uang boleh. Boleh di dalam bentuk uang senilai 7 on. Misalnya 7 on itu nilainya item, misalnya 7.000. Berarti ya per harinya 7.000 diakumulasikan berapa akhir Ramadan, diakumulasikan berapa yang diperlukan itu. Tapi apa kalau lebih baik mana beras dengan uang? Lebih utama, lebih baik beras. Kenapa? Satu, bahwa di kitabnya itu dengan menggunakan istilah kutil balad. Kutil balad itu bahasa makanan pokok. Kecil kemungkinan kalau orang itu dibeli beras, kemudian dijual ulang itu kan kecil kemungkinannya. Lebih baik lebih berpeluang kan dimasak sendiri. Ketika dimasak sendiri, itu berarti kan dikonsumsi, dimakan. Saripati makanan ini akan membentuk energi, membentuk daging, membentuk darah. Kalau itu nanti darah atau daging munculnya dari makanan yang kita fasilitasi, maka itu nilainya jauh lebih besar daripada uang. Kita punya kontribusi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu. Taruhlah bahan makanan itu sebagai bensin, sebagai bahan bakarnya. Ketika kita memberikan makan kepada seseorang, nilainya itu lebih baik daripada uang. Kenapa? Karena kita punya kontribusi terhadap tubuh seseorang itu, sehingga nilainya akan semakin banyak. Kalau uang boleh jadi digunakan untuk yang lain, boleh jadi digunakan untuk ini kalau pertimbangan lebih baik mana. Tapi kalau kita pertimbangkan lebih baik efektivitasnya, mau pakai uang ya mau pakai beras itu
ya dipun sumangganaken. Tapi kalau kita menggunakan beras, kita juga dapat hal, kita dapat dua hal. Yang pertama, mengikuti teks kitab itu memang menggunakan mobil balap. Yang kedua adalah itu ada harapan bahwa nilai pemanfaatannya jauh lebih besar. Ini saya temukan kenapa di dalam agama itu konotasi sodako yang paling utama itu adalah in'amul orang, memberi makan seseorang. Karena memberi makanan ini nanti akan membentuk tenaga, membentuk darah, membentuk daging. Sehingga ketika makanan itu membentuk tenaga dan tenaganya digunakan untuk kebaikan, berarti kita punya memfasilitasi kebaikan yang lebih banyak daripada dalam bentuk yang lain. Jadi itu penjelasannya sangat menggunakan lebih efektif mana menurut pertimbangan masing-masing orang. Ada pertanyaan lanjutan? Betul ya? Aku sebangun nasi. Oke, untuk nanti satu kali di mana? Bawa mikir. Saya mikir mana? Kurang berapa menit? Sholat itu mulai dengan takbir, kemudian berdiri dengan salam. Sedangkan kalau ulangan itu dikit, 2 rakaat sudah takbir dan berdiri salam. Tapi 2 rakaat. Sedangkan witir itu kan harus hadir. Nah, baik mana yang 2 rakaat itu tetap kita niat witir atau sholat duha, baru nanti yang 1 rakaat kita niat witir. Mana yang harus apakah semuanya boleh dengan hal tersebut. Sholat witir lebih baik karena sholat witir menggunakan versi pertama. Versi pertama itu berarti misalnya mau mengerjakan 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian nambah 1 rakaat. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua 3 rakaat langsungan tanpa pakai tahiyat awal. Yang tadi kalau ulama sendiri itu jadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat itu lebih baik dipisah. 3 rakaat itu dipisah. Jadi 2 rakaat salam, 1 rakaat nambah 1 rakaat salam. Argumentasinya apa kayak ini? Argumentasinya ma'aksar fikran aksar fadlan. Semakin banyak, semakin baik. Semakin banyak perbuatannya, semakin lebih baik. Kalau versi pertamanya 2 rakaat salam, kemudian dia berdiri lagi takbiratul ihram lagi kan, Allahu Akbar. Kemudian ada tahiyat lagi. Berarti kan perbuatannya kan lebih banyak daripada versi yang kedua. Di mana versi kedua itu adalah 1 dan pakai tahiyat awal. Karena kalau tahiyat awal berarti menyamai dengan sholat, bukan sholat witir. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan versi yang kedua itu berarti ada sesuatu yang kurang apa? Tahiyatnya cuma 1. Kalau versi pertama tadi kan tahiyatnya 2. Itu pertimbangan yang berpendapat bahwa lebih utama dipisah. Yang kedua, pendapat yang kedua lebih utama dipisah. Lebih utama terusan. Kenapa keterusan? Ya karena itu sholat itu adalah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti kalau dia itu sudah takbir, sudah salam, 2 rakaat pertama itu berarti sudah selesai. Sementara sholat witir itu adalah ganjil, itu ini benar. Berarti idealnya adalah yang pertama. Kalau itu kan berarti tidak ganjil, tidak witir, tapi benar. Ini perbedaan-perbedaan kayak ini terjadi di kalangan ulama. Nah, supados untuk kula lan panjenengan sedaya. Untuk kula lan panjenengan supaya ndak bingung, itu mengikuti kalau dia posisinya sebagai makmum, dia mengikuti imamnya adalah dia mau pakai versi yang mana. Supaya tidak bingung dan itu sama-sama sahnya. Sama-sama sahnya. Hanya pertimbangannya lebih baik mana. Kalau ingin ideal banget ya sholat witir ya 1 rakaat itu
itu asli iman itu kan gitu ya. Asli iman. Tapi perbedaan-perbedaan di kalangan pendapat ini terjadi memang terjadi. Dan kangge kula lan panjenengan sedaya enggak kula, kangge kula lan panjenengan sedaya sing paling aman ya mengikuti imam setempat lah kalau posisinya makmum. Entoh itu tidak berpengaruh terhadap keabsahan dari praktek ibadah yang kula lan panjenengan sedaya lampahi. Kalau kita buatan ampun cekap nggih menawi tasih enten mangke ditangguhaken pada pertemuan sing badhe datang. Kalau memang pertanyaan juga mendesak bisa ketika WA nya. Atau sebab uang maka kita dengan kuasa mugi-mugi atau yang mendapat manfaat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa ilmin la yashfa' wa 'amalin la yanfa' wa du'ain la yasma'. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wa hdina wa ja'alna sabatan lima ihtada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.